Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Dr. Insinyur Syahrial Sadik MNMM selaku dosen pengajar mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pembangunan dan Aset Daerah serta rekan-rekan program studi Magister Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat tahun 2024. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Aditya Lestari, dan rekan saya, Ana Nurina, akan memaparkan sumber pembiayaan pembangunan daerah, di mana definisi pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya, pembiayaan pembangunan adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk menyediakan dana agar dapat membantu suatu wilayah mengembangkan pembangunannya. Sumber pembiayaan pemerintah ada 3. Yang pertama, PAD atau pendapatan asli daerah. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan restribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan dan jenis restribusi. Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi 1 jenis pajak, yaitu PBJT atau pajak barang dan jasa tertentu. Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan opsen pajak antar level pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, yaitu pajak kendaraan bermotor atau PKB, BBNKB, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak MBLB, mineral atau mineral bukan logam dan batuan. Opsen atas PKB dan BBNKB merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut. Sementara itu, opsen pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru. Diharapkan tersebut memiliki fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah. Opsen pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Penyederhanaan restribusi daerah yaitu terbagi menjadi 3, yaitu restribusi jasa umum, restribusi jasa usaha, dan restribusi perizinan tertentu. Yang kedua, transfer ke daerah atau TKD. TKD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah ditunjukkan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, ya, atau disebut dengan vertikal, dan ketimpangan fiskal antar daerah atau horizontal, sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. TKD meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan terakhir adalah dana desa. Selanjutnya, pembiayaan utang daerah. Kemampuan hutang daerah masih relatif terbatas dalam mendanai penyediaan sarana dan prasarana publik. Dalam hal mendukung daerah,
pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Daerah dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan utang daerah, baik yang berskema konvensional maupun syariah, yaitu meliputi pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Selanjutnya, kebijakan pembiayaan daerah. Pembiayaan pembangunan daerah melalui pembiayaan kreatif, di mana pinjaman daerah yaitu pembiayaan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank. Persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang. Obligasi daerah yaitu pinjaman jangka panjang yang berasal dari masyarakat untuk membiayai proyek infrastruktur publik yang menghasilkan penerimaan APBD dan atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, KPBU yaitu kerjasama untuk membangun infrastruktur ekonomi dan sosial. Dukungan pemerintah berupa Project Development Facility, Viability Gap Fund, dan terakhir penjaminan infrastruktur. Selanjutnya PINA atau pembiayaan investasi non-anggaran, yaitu pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial. Prioritas proyeknya yaitu pertama mendukung pencapaian target prioritas pembangunan, kedua memiliki manfaat ekonomi dan sosial, dan ketiga memiliki kelayakan komersial yang memenuhi kriteria kesiapan. Tantangan peraturan ke depan yaitu pertama menambah pengaturan mengenai pemberian pinjaman dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota atau sebaliknya, pemberian pinjaman antar pemerintah daerah, pemberian pinjaman pemerintah daerah kepada BUMD, penerbitan obligasi daerah syariah. Yang kedua, memperbaiki formula DSCR dan penetapan angka DSCR oleh Menkyu. Yang ketiga, menambahkan lembaga pembiayaan yang mendapat penugasan khusus sebagai bagian pinjaman yang bersumber dari pemerintah. Yang keempat, menyesuaikan pertimbangan Mendagri hanya pada penerusan pinjaman utang luar negeri dan obligasi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang terakhir, memperluas cakupan penggunaan pinjaman jangka panjang sehingga dapat terus pinjamkan dan atau dijadikan penyertaan modal kepada BUMD. Kebijakan obligasi daerah. Obligasi daerah merupakan salah satu bentuk pinjaman jangka panjang yang berasal dari masyarakat untuk membiayai proyek atau kegiatan prasarana dan atau sarana publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD dan atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Ada 2 poin dalam definisi obligasi daerah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pinjaman yang bersumber dari masyarakat berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah sepanjang memenuhi persyaratan pinjaman dan hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang rupiah. Ada 3 jenis obligasi daerah. Yang pertama, general bond, obligasi yang dijamin oleh keuangan pemerintah daerah. Yang kemudian yang kedua, revenue bond, obligasi yang dijamin pengembaliannya dari hasil proyek. Yang ketiga adalah double barreled bond, itu adalah gabungan dari kedua obligasi, di mana obligasi dijamin oleh dari hasil proyek juga dijamin dari keuangan daerah. Obligasi daerah di Indonesia sesuai PP nomor 30 tahun 2011 dan PMK nomor 180 tahun 2016 yang merupakan revisi atas PMK nomor 111 2012 tentang tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban obligasi daerah, disebutkan bahwa obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemda harus digunakan untuk membiayai proyek
yang menghasilkan pendapatan dan untuk kepentingan publik. Yang kedua, penerimaan hasil penerbitan obligasi daerah masuk ke dalam kas daerah atau APBD. Yang ketiga, jika proyek yang dibiayai oleh obligasi daerah belum menghasilkan, maka pemerintah daerah wajib untuk menutupi kebutuhan pembiayaan untuk pembayaran bunga obligasi tersebut. Pembiayaan selanjutnya adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha atau dikenal KPBU. KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko. Hal tersebut diungkapkan dalam Perpres nomor 38 tahun 2015. Adapun manfaat dari KPBU sendiri adalah efisiensi dan optimalisasi APBN, risk sharing, adanya alokasi risiko bagi kedua belah pihak atau swasta dan pemerintah yang juga akan meningkatkan keatraktifan proyek. Kemudian manfaat selanjutnya transfer of knowledge. Melalui KPBU diharapkan ada transfer pengetahuan dan teknologi dari pihak swasta kepada pemerintah daerah. Yang keempat, potensi investasi atau keberhasilan suatu daerah penyelenggaraan KPBU dapat menjadi pintu masuk investasi bagi pihak swasta lainnya. Adapun 4 skema dalam KPBU adalah skema KPBU dengan dukungan sebagai konstruksi, skema KPBU dengan penjaminan pemerintah, skema KPBU dengan pengembalian investasi melalui tarif dan viability gap fund, dan yang terakhir, skema KPBU dengan pengembalian investasi melalui Availability Payment atau AP. Keunggulan KPBU bukan berfokus pada pengadaan asetnya. KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta untuk mencari solusi yang paling efektif dan efisien dalam upaya penyediaan jasa atau layanan publik bagi masyarakat dalam jangka waktu yang relatif panjang. Resiko teralokasi kepada pihak-pihak yang paling kompeten untuk mengendalikannya. Resiko politik dan perubahan kebijakan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Resiko konstruksi, resiko pasar, dan resiko operasi ditanggung oleh pihak badan usaha. Kemudian transparan sehingga akan mengurangi intervensi politik. Adanya kepastian pengembalian investasi dijamin oleh pemerintah. Pembiayaan selanjutnya adalah pembiayaan investasi non-anggaran atau PINA. PINA adalah mekanisme pembiayaan proyek investasi prioritas yang dananya bersumber selain dari anggaran pemerintah yang didorong dan difasilitasi oleh Kementerian BPN atau Bappenas. Tujuannya untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional, memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi dalam negeri, melakukan konsolidasi dana jangka panjang, meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional, menggerakkan sektor strategi ekonomi domestik, mengoptimalkan kontribusi penerima modal dan penanaman modal terhadap proyek-proyek pembangunan Indonesia, dan meningkatkan kapasitas pembiayaan investasi melalui optimalisasi aset. Kemudian skema dari PINA itu dapat dilihat dari diagram di bawah ini, yaitu adanya kondisi proyeknya dari greenfield, brownfield, dan operasional. Prioritas proyek yang dipilih untuk didanai dengan skema PINA yaitu untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan, memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia, memiliki kelayakan komersial, dan yang terakhir memenuhi kriteria kesiapan atau red lines kriteria. Sumber pembiayaan PINA itu ada penanaman modal, dana kelola, perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lain, dan pembiayaan lain yang sah. Contoh dari pembiayaan PINA itu adalah proyek Tol Trans Jawa 12 ruas. Pembiayaan terakhir adalah CSR atau Corporate Social Responsibility, di mana hal ini muncul akibat adanya aktivitas perusahaan yang merugikan atau merusak lingkungan sekitar, sehingga perusahaan itu
membentuk CSR sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas eksternalitas terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Adapun kegiatan CSR-nya yaitu donasi atau filantropi, memberikan sumbangan atau dana untuk program sosial, volunteering, kemitraan dengan lembaga sosial, terus grant inisiatif atau melakukan kegiatan yang berfokus pada pelestarian lingkungan. Kemudian manfaat CSR meningkatkan citra perusahaan melalui pelaksanaan CSR yang baik, menarik dan mempertahankan talenta perusahaan, meningkatkan loyalitas pelanggan, mitigasi risiko, dan yang terakhir keuntungan finansial. Karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan prinsip CSR ke dalam model bisnisnya dapat meraih keuntungan jangka panjang, misal dengan meningkatkan efisiensi operasional melalui pengelolaan sumber daya yang lebih bijaksana atau meningkatkan kepuasan pelanggan yang dapat gilirannya mendongkrak penjualan. Demikian presentasi dari kelompok kami yang sudah kami sampaikan. Berarti ada 2 sumber pembiayaan pembangunan daerah, yang pertama dari pemerintahan dan yang keduanya dari non-pemerintahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dan saya tutup dan saya kembalikan kepada Dr. Insinyur Syahrial Saddiq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.